Jadi sebetulnya pajak itu ada dua. Kecuali saya keong mas ya. Nanti kalau itu naik gaji ya gitu. Nah, itu jangan di-cut. Kantor pajak sana tapi. Oh, pajak. Nah, untuk kendaraan pajak bermotor itu bukan di kantor pajak. Weh, mau cari info tentang pajak? Sini Jo, dengar kamari torang pe podcast. Teks posting ini su. KP2 KP Limboto pe konten. Gaskan kuak uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Teks Posting bersama saya Arbi Khairul Fahmi dan rekan saya Hafiz. Hafiz siapa mas? Dimas Hafiz. Oh Dimas Hafiz. Mas Dimas. Oke. Gini mas, kemarin saya kan selaku di KP2 KP Limboto itu sebagai kemarin kan saya pegang IG kan sebagai taksmin. Baru itu ada yang DM saya yang lewat akun kantor. Ini, Min, kok saya kemarin bayar pajak motor di kantor pajak kok ditolak? Itu kenapa mas? Kantor pajak yang mana dulu ini mas? Min ya, saya manggilnya Min juga berarti ya. Nama saya Arbi mas. Oh, jadi mungkin orang tersebut itu salah alamat sebetulnya. Salah alamat. Jadi untuk pajak motor, kendaraan bermotor baik itu roda 4, roda 2 atau roda 3 ya, kalau di sini kan ada Bentor andalan kita yang fungsinya bisa jadi becak, bisa jadi pick up bisa. Buat ngangkut barang ya? Nah, buat angkut barang, angkut orang boleh. Boleh. Nah, untuk kendaraan pajak bermotor itu bukan di kantor pajak yang akun kita ini, akun YouTube kita kan KP2 KP Limboto, atau orang Gorontalo atau orang Limboto itu biasanya menyebutnya kantor pajak Limboto. Tapi tidak semua pajak itu dikelola di sini, bisa dibayarkan di sini, itu enggak. Nah, untuk pajak kendaraan bermotor itu bayarnya di Samsat, itu dikelola oleh pemerintah daerah di masing-masing provinsi. Kalau untuk Samsat kalau nggak salah. Jadi beda mas ya? Beda. Nah, jadi sebetulnya pajak itu ada dua, Min. Ada pajak pusat dengan pajak daerah. Untuk pajak pusat itu dikelola oleh kami di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, itu mengelola pajak pusat. Untuk pajak daerah itu dikelola oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah tersebut. Jadi beda-beda sih biasanya peraturan, hampir mirip cuman agak berbeda di tiap-tiap daerah. Kalau ini Mas Dimas, Mas Hafiz. Mas Hafiz. Kalau pajak rumah masuknya di kantor pajak. Kantor pajak sana tapi. Pajak daerah. Ya? Pajak daerah, PBB kan. Kalau pajak rumah itu masuknya kan PBB. Nah, dulu PBB itu masuk di pemerintah pusat. Dulu ya. PBB P2 namanya mas. P2 itu perkotaan dan pedesaan. Ya. Jadi rumah, tanah, sawah gitu. Itu masuknya sekarang di Pemda semenjak mulai seluruh Pemda itu tahun 2014 kalau nggak salah. Berarti sebelumnya itu dikelola oleh pemerintah pusat sebelum 2009. 2009 itu mulai masa peralihan lah, percobaan dulu kalau nggak salah kota Surabaya dulu kalau nggak salah ya. Kemudian 1 Januari 2014 semuanya sudah masuk ke Pemda di masing-masing daerah tersebut. Jadi tergantung asetnya kan, asetnya kalau pajak bumi bangunan untuk perkotaan dan pedesaan kan asetnya nggak berpindah-pindah ya, sampai kapanpun di situ. Kayak rumahnya Mas Arbi kan nggak mungkin tiba-tiba. Mas Arbi dari mana contohnya? Saya dari Blitar. Dari Blitar. Misal rumahnya di Blitar itu dipindah ke sini kan nggak mungkin juga. Bisanya di sini buat. Kecuali saya keong mas ya. Nah, rumahnya kalau keong kayaknya nggak bayar PBB. Kayaknya dibawa sendiri. Nah, itu mas. Kalau bedanya itu, kalau yang di pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak itu pajak apa aja sih mas? Nah, untuk pajak pusat itu ada PPH,
pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Kemudian ada PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian ada lagi PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Ada bea materai. Ada lagi PBB tapi yang P3, yaitu perhutanan, perkebunan dan pertambangan. Oh, berarti PBB itu nggak semua dikelola? Nggak semua dikelola oleh Pemda. Khusus untuk yang P3 itu tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Oh. Apa aja tadi? PPH, PPN, PPNBM, bea materai, PBB P3. PBB P3. Kalau yang Pemda? Kalau yang Pemda banyak sih setahu saya itu ya, ada yang tadi sudah Mimin sebutkan, pajak kendaraan bermotor, kemudian ada pajak restoran, pajak hotel, kemudian ada termasuk retribusi parkir. Oh, retribusi parkir. Masuk juga ke Pemda gitu. Jadi gini Mas, kalau misalkan ada kasus ini, studi kasus, kita masuk studi kasus. Misalkan saya buka usaha, apa ya? Kok bingung? Berarti banyak banget ini kayaknya. Enggak Mas, ini kan kasus misalkan. Oh, kasus misalkan. Misalkan. Biasanya kan orang memisalkan itu dari pengalaman. Enggak, orang lain ini. Enggak, saya PNS biasa. Kalau misalkan saya punya usaha, terus punya toko nih. Punya toko. Nah, itu pajak yang dikenakan itu pajak apa Mas? Kan toko kan ada bangunannya juga. Itu katanya tadi kan kena pajak juga toh. Nah, itu berarti yang saya bayarkan sebagai pemilik toko ini pajak apa? Nah, kita bicara bangunannya dulu ya. Kalau bangunan otomatis kena PBB toh. Yang Pemda. Betul. Nah, itu beda-beda biasanya tiap kabupaten kota beda-beda. Itu dibayarkan setiap tahun untuk PBB. Setiap tahun. PBB ya. Kemudian untuk atas tokonya Mas Arbi, misal tokonya toko mainan ya. Toko mainan. Toko mainan. Nah, misal Mas Arbi punya toko mainan, setiap bulan mempunyai peredaran usaha atau omset misal 2M misalnya ya. Atau kurang kira-kira? Lebih atau 1M aja biar gampang ya. 1M. Gitu, nah. Atau 100 juta aja Mas ya? Wah, kedikitan kalau gitu. Waduh. Kurang. Harus gede. Nah, untuk contohnya misal 100M, terserah saya deh yang kasih contoh. Contohnya 100M dalam 1 bulan Mas ya omsetnya. Nah, ini kalau misalnya 100M kan dalam 1 tahun, itu kan omset Mas Arbi dalam 1 tahun kan 1,2M. Ya kan? Itu masuknya masih UMKM Mas. Oh, masuknya masuk UMKM. Batasnya itu berapa? Kalau untuk batas UMKM di pajak itu dalam 1 tahun omsetnya 4,8 miliar. Itu di bawahnya 4,8 miliar itu bisa menggunakan fasilitas namanya PP23 nomor 2018. Itu untuk pembayaran pajak setiap bulannya dari 2018, tahun pajak 2018 kalau nggak salah bulan Juli ya, sampai Desember 2021 itu 0,5% dari omset yang didapat setiap bulan. Misal 100 juta tadi ya dari dikalikan keuntungan. Kalau PP23 dari omset. Oh, dari omset. Dari penghasilan kotor. 100 juta dikali 0,5%. Itu berarti 1 bulannya berapa? 500.000. Oh, 500.000 ya. Itu. Tapi nanti akan saya jelaskan lagi nih terkait dengan omset UMKM. Atau PP23 yang UMKM tadi ya. Jadi di pajak pusat itu tadi termasuk di pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu pajak yang dikenakan atas penghasilan. Jadi objeknya itu penghasilan. Penghasilan saya sebagai pemilik toko. Ya, kalau misalkan saya pemilik toko, dari penghasilan usaha. Mas Arbi, meskipun kalau misalnya pokoknya penghasilan itu kasarnya doi masuk ke rekening, itu penghasilan. Oke. Doi kan penghasilan itu bisa diterima dari Indonesia, dari luar Indonesia. Itu kasarnya tambahan kemampuan ekonomis yang digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan dalam nama dan bentuk apapun, misalnya gaji
Mas Arbi sebagai PNS mendapatkan gaji setiap bulan. Kemudian Mempunyai toko tadi ada keuntungan usaha, itu juga penghasilan. Kemudian ternyata Mas Arbi sebagai punya lagu atau apa, nanti bisa dapat royalti ya kan? Royalti juga penghasilan. Menulis dapat royalti penghasilan. Dapat hadiah pun itu dianggap penghasilan. Hadiah misal lomba atau hadiah undian. Itu dianggap sebagai penghasilan karena dalam nama dan bentuk apapun. Ya paling gampang ya tadi, doi masuk penghasilan. Gitu. Terus tarifnya 0,5% kan ya? Untuk usaha yang di UMKM itu bisa menggunakan yang 0,5% atau menggunakan tarif pasar 17 yang progresif Mas, antar jadi 5, 15, 25, 30 dan seterusnya. Oh, beda tergantung. Bisa milih itu saya. Bisa memilih. Tergantung Mas Arbi nanti mau pakai yang mana. Gitu. Oke. Sampai mana tadi? Tadi pajak penghasilan. Kemudian ada lagi PPN. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Nah, jadi tadi kan ada yang di bawah 4,8 miliar, ya kan? Kalau yang di atas 4,8 miliar itu sudah wajib PKP. Pengusaha kena pajak, itu dia bisa memungut PPN. Tapi meskipun Mas Arbi omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun juga bisa mengajukan PKP. Nah, PPN itu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak, Mas. Terus bedanya kalau udah PKP sama enggak? Oh, itu tadi bisa memungut punya. Nah, kemudian untuk PPN, Mas, itu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak. Berarti kalau misalkan saya punya toko mainan atas konsumsi mainan. Misal kalau Mas Arbi kan jual mainan ya kan? Jual robot ya, jual robot misal. Itu Mas Arbi beli atau ngerakit sendiri? Ya beli. Misal belinya dari Surabaya gitu ya. Atau dari mana? Nah, itu kan ada PPN-nya atas konsumsinya itu. Jadi Mas Arbi membeli robot itu sama penjualnya sudah dipungut PPN. PPN-nya berapa? 10%. Kalau untuk sekarang masih 10%. Sekarang masih 10%. Nah, kemudian untuk PPN itu kadang masih banyak di masyarakat yang sama kayak yang tanya ke Mimin tadi, salah alamat. Tadi tanya pajak kendaraan bermotor ke kantor pajak Limboto ini ya, kantor pajak milik pemerintah pusat. Untuk yang salah alamat lagi itu ada lagi yang terkait dengan pajak restoran atau PB1 yang biasanya Mas Arbi kalau makan di restoran kan ada potongannya tuh. Nah, ada pajaknya tuh biasanya. Itu bukan PPN. Itu bukan PPN. Tapi kan sama-sama konsumsi. Nah, tapi itu masuknya ke pemerintah daerah. Bukan atas kalau konsumsinya barang ya. Itu bukan termasuk barang kena pajak. Kenapa? Karena sudah termasuk objek pajak di pemerintah daerah, objek pajak daerah. Jadi nggak mungkin kalau misalnya sudah dipungut oleh pemerintah daerah, dipungut juga oleh pemerintah pusat, itu nggak mungkin double pengenaan. Walaupun sama-sama 10% ya? Iya, walaupun sama itu sudah beda. Jadi untuk yang di restoran itu penjual makanan memungut 10% dari pembeli. Jadi yang dikenakan itu pembelinya. Ya? Betul. Nah, kalau untuk pemilik restorannya ya restorannya pajak penghasilan berarti. PPH, betul. Nah. Oke. Oh iya. BTW tadi kemarin kan saya sempat baca berita itu NPWP. NPWP itu mau digabung sama NIK. Nah, itu gimana, Mas? Itu kemarin sempat rame juga kan memang di sosmed. Mau direalisasikan? Ya, di Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang sudah ditandatangani di akhir bulan Oktober kemarin, Mas ya. Itu nanti NIK akan dijadikan sebagai NPWP untuk mempermudah administrasi. Nah, tapi kan kemarin banyak yang tanya kan, wah, sekarang semua dikenakan pajak gitu kan. NIK semua anak baru umur punya KTP langsung dikenakan pajak gitu kan. Nah, itu
kurang tepat mas, karena untuk pajak itu kan ada subjek dan objeknya. Nah, tapi kalau nggak ada objeknya, contohnya tadi kan pajak penghasilan. Kalau pajak yang dikenakan atas penghasilan, tapi nggak ada penghasilannya, terus apa yang mau dikenakan pajak, mas? Oh, berarti kalau belum berpenghasilan pun berarti nggak ada pajaknya? Nggak kena pajak, iya. Kan kita kan punya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi nggak semuanya yang punya penghasilan pun juga nggak langsung dipotong semuanya. Contohnya nih mas ya, Mas Arbi sudah menikah atau masih single mas? Alhamdulillah single. Single. Iya. Single ya. Single ini dalam artian belum menikah mas ya, Belum bukan belum punya pacar. Bukan belum punya pacar kalau ya. saya belum nikah, belum punya pacar juga. Oh. Kalau misalnya Mas Arbi itu masih single, penghasilannya di bawah 4,5 juta per bulan, itu belum kena pajak. Oh. Jadi untuk yang single yang belum menikah ya, kalau jangan ngaku single tapi ntar kalau belum menikah tapi pacarnya 2 ya tetap dihitung single. Tetap single ya. Nggak bisa dihitung TK berapa apa K2 KII gitu kan, nggak bisa. Nah itu untuk sebagai pegawai atau karyawan itu di bawah 4,5 juta setiap bulan itu nggak kena pajak. Nah misalkan penghasilannya satu bulan itu 5 juta ya kan, itu ndak semerta-merta kalau di bawah 4,5 kena pajak langsung tidak dikali ke tarif kan. Kalau 5 juta langsung dikali tarif, enggak. Jadi dari 5 juta itu yang kena pajak itu cuman sisanya 500.000 dikurangin dulu sama 4,5 jutanya atau 54 juta dalam 1 tahun. Oke. Itu. Nah tadi apa aja tadi? PPH, PPNBM. Kalau PPNBM mas? Nah kalau untuk PPNBM itu pajak penjualan atas barang mewah. Misalnya nih tokonya Mas Arbi dibeli oleh Juragan 97 ya. Juragan 97. Juragan 97 itu kan punya mobil-mobil mewah gitu kan mas. Yang nggak semua orang punya itu kan ya. Itu atas pembelian barang tersebut itu sudah kena PPNBM. PPNBM itu kasarnya pajak penjualan atas barang mewah. Nah barang mewah ini seperti apa sih kira-kira? Nah, yang pasti yang pertama bukan bahan pokok atau yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, masyarakat banyak. Kemudian hanya dinikmati atau dimiliki oleh golongan-golongan tertentu yang kaya-kaya gitu. Itu termasuk apa maksudnya golongan tertentu itu ya kebanyakan orang yang berpenghasilan tinggi. Kemudian ada lagi satu lagi itu biasanya untuk menaikkan status. Oh iya. Saya keren nih bawa mobil 2 pintu. Alphard gitu kan. Alphard belum mewah ya? Nggak tahu. Kalau mobil 2 pintu pasti mewah. Oh yang kecuali pick up. Kalau pick up belum. Kalau mobil 3 pintu? Mobil 3 pintu apa? Angkot iya. Kan segala ada pintunya itu yang kiri kadang. Oh iya. Ada kursi doang sambil gini. Itu zaman SMP saya keren banget itu kalau menurut saya ya, keren banget di situ. Itu untuk PPNBM. Kalau ini mas, kan pajak yang kita omongin dari tadi kan, ini kan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak kan. Itu untuk tempat pelayanannya sendiri? Untuk tempat pelayanan tempatnya di mana? Mulai dari unit terkecil mas ya. Unit terkecil itu ada KP2KP. Tempat saya bekerja ini termasuk unit terkecil Direktorat Jenderal Pajak yaitu KP2KP, kebetulan di Limboto. Yang nggak tahu Limboto itu di Kabupaten Gorontalo. KP2KP. Kalau nggak di KP2KP ada lagi KPP Pratama atau KPP Madya, itu untuk pelayanan pajak pusat. Bisa konsultasi, bisa konsultasi pelaporan, pembuatan NPWP, permintaan kode billing seperti itu. Tapi untuk sekarang sih kayaknya masyarakat kita kan lebih suka online mas, secara daring kan. Di layanan kami juga bisa dilakukan secara daring, pelaporan kami sudah daring, kemudian pembuatan billing sudah daring gitu kan. Nanti mungkin nanti di sini keluar kan YouTube, Instagram. Pokoknya layanan secara daring nanti akan dikeluarkan di sini oleh editor.
Jangan lupa editor. Nanti kalau itu naik gaji editor. Nah, itu jangan di-cut. Oh, kalau pembayarannya di kantor pajak juga? Enggak. Enggak. Kalau pembayaran di Bank Persepsi atau di kantor pos. Kecuali di kantor pelayanan pajak yang milik pemerintah pusat itu tadi mempunyai biasanya ada EDC atau mini ATM gitu bisa. Oh, berarti ke kantor pajak nggak bawa duit bisa ya? Ya nggak usah bawa duit. Nggak usah bawa duit. Semua pelayanan gratis, ngapain bawa duit? Iya. Parkir aja gratis. Parkir aja gratis. Dan dilarang memberikan uang ataupun hadiah, makanan juga itu pasti ditolak Pasti ditolak pasti ya. ditolak. Jadi kalau ada orang di luar ngaku-ngaku orang pajak tapi bayarnya ke dia, jangan percaya. Jangan percaya. Jangan percaya. Oh, itu bukan orang pajak. Bukan orang pajak itu. Itu apa itu? Tinggal dilaporkan saja kan. Dilaporkan. Ya. Kalau tempat pelayanannya yang pajak daerah di mana? Kalau pajak daerah itu, nah ini namanya beda-beda mas. Ada yang Bapenda. Oh nggak satu tempat ya? Oh kayak yang tadi di Samsat gitu ya? Ada. Terus tiap kabupaten tuh nama badannya beda-beda biasanya. Oh. Tergantung dari pemerintah kabupaten atau kotanya. Oh, jadi nggak namanya nggak seragam. Iya. Gitu. Nggak seragam. Tapi buat teman-teman atau kawan pajak yang mau bayar pajak reklame, pajak restoran, Anda datang ke KP2KP atau KPP, saya pastikan Anda salah alamat. Salah alamat. Nah, ini ada satu lagi kabar yang menggembirakan, Mas. Apa? Tadi kan kalau untuk pegawai, karyawan atau yang bekerja di dalam ke pemberi kerja itu kan ada PTKP sebesar 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun kan? Ya. Nah, untuk BPWP UMKM, wajib pajak UMKM yang menggunakan PP 23 tahun 2018 itu mulai tahun pajak 2022 itu setelah omsetnya di atas 500 juta Ya. itu baru dikenakan pajak. Kalau misalkan berarti kalau usaha toko mainan saya tadi di bawah 500 juta nggak kena pajak. Oh bukan gitu maksudnya. Dalam 1 tahun. Oh, dalam 1 tahun. Misalnya tadi kan punya Mas Arbi kan 100 juta 1 bulan ya kan. Ya. Nah misalkan tahun 2021 kemarin mulai dari bulan Januari kan sudah bayar tuh 500.000 0,5% kan. Nah mulai di tahun 2022 ini nanti Mas Arbi mulai bayarnya di bulan ke-6 berarti. Setelah omsetnya melebihi 500 juta. Jadi yang PTKP tadi ya. Iya kayak PTKP juga Nah, sih sebenarnya. itu 0,5%-nya dihitungnya dikalikan 600 juta atau dikalikan 100 juta? Oh langsung ke 100. Oh langsung 100. 500-nya enggak itu ya. Yang jadi 500-nya enggak dimulai langsung dari yang 501 rupiah. Oh, nah, dari 1 rupiahnya sampai seterusnya misal dalam 1 tahun 700 miliar kan biasanya. Kalau 700 miliar gede banget. Maksudnya kalau 100 biasanya kan 100 juta 1 tahun 1 bulan 1 tahunnya kan 1,2 M berarti kan 500-nya enggak kena pajak, sisa yang 700-nya itu dikali 0,5%. Tapi bayarnya tetap tiap bulan. Tetap menyesuaikan dengan penghasilan yang diterima itu. Oh. Jangan dibayarkan 1 tahun sekali. Oh. Kena surat cinta. Ada surat cinta. Ada surat cinta dari kantor pajak. Oke, jadi intinya tadi pajak pusat sama pajak daerah itu beda Mas ya. Sebenarnya ada 2 cabang ya, 2 jenis ya. Kalau yang pajak pusat tadi PPH, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, terus biaya materai, PPNBM sama PBB. PBB yang P3. PBB yang P3. Baru kalau yang pajak daerah itu kan tadi yang orang salah alamat tadi kayak orang bayar pajak motor, pajak PBB yang rumah ya? Iya, PBB P2. yang rumah ya. P2. Lalu pajak reklame, pajak restoran. Iya, itu masuknya ke Pemda. Jangan salah alamat lagi ya, kawan pajak. Jadi itu tadi ada bedanya. Lalu untuk tempat pelayanannya sendiri
Kalau yang pajak daerah, kalau yang pajak pusat di KP2KP, KPP, KP2KP, KPP. baik Pratama maupun Madya. Oh iya. Kalau di Kanwil? Kalau di Kanwil biasanya untuk keberatan dan gitu jadi, nggak ada layanan di situ. Iya. KPP, KP2KP. Oh iya itu termasuk layanan juga sih. Sama kalau yang tempat pelayanan di Pemda itu tadi ya yang beda-beda tadi ya. Iya, silakan bertanya ke Pemda masing-masing. Oke. Kalau pajak motor biasanya Samsat sih. Iya, Samsat namanya. Nanti coba kita undang lah kapan. Oke, kapan-kapan. Silakan diminum dulu Mas itu. Oh, udah mau habis. Udah mau habis ya. Durasi udah mau habis. Padahal nggak ada kopinya ini. Ini nanti tolong diganti ini panitianya ini. Turunkan gajinya. Atau ditambahkan untuk sesi konsumsi. Enggak bercanda. Ini bercanda ya teman-teman ya. Nanti dikira harus makan. Oke, terima kasih Mas Dimas. Iya, sama-sama Jadi, Mas. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM nanti bisa dibahas lagi di podcast episode selanjutnya. Apa sih namanya? Text posting ya? Text posting atau yang mau tanya bisa langsung ini kelihatan kan di kolom komentar atau DM ke Instagram KP2KP Limbut atau pindah sini biar editornya bingung. Oke, sekian text posting episode kali ini. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Subscribe. Susah ngomong subscribe.